Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa tabi'a huda thumma amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa wafiqna amalan salihan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Raja Telaga Kahuripan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Ya, insyaallah ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang ahkamul maulud, ya, hukum-hukum yang terkait anak yang dilahirkan ke muka bumi ini. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita bahwa kita harus memberikan nama yang bagus, yang baik untuk anak-anak kita, karena kita semuanya akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat dengan nama-nama kita di dunia. Ya, kemudian juga pemberian nama yang baik itu sebagai bentuk ya tafaulan, ada harapan bahwa anak-anak kita tumbuh kembang menjadi pribadi sebagaimana nama-nama yang diberikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali ya zikir-zikir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya di dalam kitab Al-Adhkar. Bismillahirrahmanirrahim, wa nafa'anallah bi ulumil muallif fid dharain amin. Kitabul Adhkar fi salawatin makhsusatin. Babul Adhkar al-mustahabbah yaumul jumu'ati wa lailatiha wa du'a. Ya, pembahasan tentang zikir pada salawat-salawat tertentu, khususnya yaitu zikir yang dianjurkan pada hari Jumat. Insyaallah ya Bapak Ibu, mungkin beberapa hadis, beberapa riwayat kita ketahui apa keutamaannya, apa keharusannya yang perlu kita lakukan saat kita sampai di hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang mulia. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa inna afdhala ayyamikum yaumal jum'ah. Hari yang paling afdal di antara kalian, kata Rasul, adalah hari Jumat. Jadi ketika kita sampai bertemu dengan malam Jumat, harusnya kita berbahagia karena ini adalah sayyidul ayyam. Ya, setiap segala sesuatu itu ada sayyidnya, ada tuannya, ada pemimpinnya. Ya, para rasul ada pemimpinnya, para nabi ada pemimpinnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin Rasulullah. Ya, sayyidul ayyam nabi, sayyidul ayyam adalah hari Jumat. Makanya alhamdulillah harusnya setiap kali kita bertemu dengan hari Jumat kita bersyukur, karena kalau ada ya disebutkan di situ tuannya hari, pemimpinnya bulan, otomatis hari itu memiliki keutamaan yang besar dibandingkan hari-hari yang lain, sehingga beramal soleh di dalamnya lebih utama, lebih afdal, dan dilipat gandakan pahalanya. Ya Pak ya, misalnya dalam bulan ada namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, itu dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian ada juga bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka beramal soleh di bulan-bulan tersebut lebih utama, lebih afdal, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan hari-hari yang lainnya. Nah demikian juga hari Jumat. Cuman di Indonesia ini kita sudah dibikin kalau malam Jumat tuh bawaannya angker gitu, bawaannya horor. Mungkin zaman dulu kalau sudah ketemu malam Jumat, semua televisi biasanya filmnya film horor. Nah ini sengaja kali biar kita ketakutan, padahal malam Jumat itu harusnya kita berbahagia, karena kata Rasul inna afdhala ayyamikum yaumal jum'ah, hari yang paling afdal di antara kalian adalah hari Jumat. Imam Nawawi menyampaikan yustahabu ayyukthira fi yaumiha wa lailatiha min qira'atil qur'ani wal adhkari wad da'wati was salati ala rasulillah wa yaqra'u suratal kahfi fi yaumiha. Jadi kalau sudah tiba hari Jumat, ini kita harus lebih maksimal ibadahnya dibandingkan hari sebelumnya. Luangkan waktu, sempatkan waktu, ya, fokuskan diri kita dalam ibadah. Makanya memang kalau hari Jumat itu paling afdal libur sebenarnya. Ya, misalnya di Timur Tengah itu kalau datang hari Jumat ya libur.
Terus libur bukan berarti leha-leha, tapi tujuannya adalah ibadah. Karena kita kebijakan yang nggak libur hari Jumat, ya beberapa sunnah Rasul nggak bisa kita lakukan sebenarnya. Beberapa sunnah Rasul, ya insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi ya pahala kita ya di hari Jumat. Contoh misalnya di hari Jumat dianjurkan untuk datang ke masjid lebih awal, at-tabkir. Ya, tabkir itu datang ke masjid lebih awal. Tapi emang udah kebiasaan kita nunggu qomat mulu ya Pak ya. Ya, nunggu qomat gitu. Kadang-kadang kalau khutbah Jumat di beberapa masjid tertentu, kalau di sini sih insya Allah enggak kayaknya Pak ya. Karena nggak kelihatan. Kalau di sini kan, kalau beberapa tempat tertentu tuh ada itu jamaah tuh khotib ceramah, dia di luar masih ngerokok Pak, masih ngudut. Ya, masih ngudut, ntar nunggu ya doa baru dimatiin rokoknya, qomat baru masuk. Masih ada sebagian yang kayak begitu. Ya, kalau di sini sih alhamdulillah. Ya, sepertinya nggak ada kalau di sini. Ya Pak ya. Jadi sebenarnya datang hari Jumat terus lebih serius kita Pak. Ayyukthir fi yaumiha wa lailatiha min qiraatil Quran. Baca Al-Quran apapun Pak, ayatnya apapun suratnya. Afdolnya sih memang ada dua tuh. Ya, setidaknya afdolnya itu pertama surah Al-Kahfi insyaallah. Cuman kalau surah Al-Kahfi kepanjangan bapak-bapak, silahkan baca 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi. Riwayat yang lain mengatakan dibaca juga 10 ayat terakhir di surah Al-Kahfi. Jadi kalau nggak sanggup semuanya, setidaknya minimal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Nggak sanggup juga 10 ayat pertama gitu ya. Nah, beberapa riwayat disampaikan oleh Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tallahu iyyahu. Ya. Rasul bersabda ya terkait dengan hari Jumat, bahwa di hari Jumat itu ada sa'ah, ada waktu, ada sa'ah yang dimana jika seorang hamba di waktu itu dia berdoa kepada Allah ya, atau dia awali dengan berdiri melaksanakan sholat, kemudian setelah sholat dia berdoa kepada Allah, maka Allah pasti beri. Jadi di hari Jumat itu ada waktu yang sangat mustajab ya, ada waktu yang sangat mustajab. Jadi sayang sekali kalau waktu itu kita lewatkan ya. Mustajab waktu, mustajab doa itu ada tergantung waktu, ada tergantung tempat. Kalau kita ingin doa di tempat mustajab, ya setidaknya di Multazam Masjidil Haram atau di Raudhah Masjid Nabawi, itu karena tempatnya Pak. Tapi kalau kita nggak bisa akses terus-terusan ke sana Pak, maka yang kita kejar bukan syaraful makan tapi syaraful zaman, kemuliaan waktu yang kita kejar. Nah, salah satu kemuliaan waktu yang kalau kita berdoa kepada Allah insya Allah diijabah dan diberikan oleh Allah, maka itu ada di hari Jumat. Nah, hari Jumat yang dimaksud kapan, jam berapa, waktu apa? Ya, ini para ulama berbeda pandangan. Qultu, kata Imam Nawawi, ikhtalafa al-ulama'u minas salafi wal khalafi fi hadhihi as-sa'ah ala aqwalin katsiratin muntashiratin ghayatil intishar wa qad jama'atul aqwal al-madhkura fiha kullaha fi syarhil muhadzab. Ya, beliau katakan bahwa para ulama ini berbeda pandangan Pak, berbeda pandangan terkait waktu yang mustajab di hari Jumat, dan aku sudah sampaikan secara detail di kitab Syarah Muhadzab. Harus nyari dulu kitabnya ya. Tapi setidaknya ada dua kaul yang masyhur Pak di kalangan Syafi'iyah. Pertama, waktu mustajab itu di antara dua khutbah, di antara dua khutbah. Jadi ketika khotib Jumat duduk, maka saat itu silahkan kita memperbanyak doa, karena sebagian ulama dengan riwayat hadis ini mengatakan itulah waktu, itulah saat di mana kita mustajabud doa. Jadi doanya itu mustajab sekali. Nah, makanya diisi waktunya. Mungkin ada juga yang tidak sependapat ya, mungkin ada juga yang tidak sependapat, nggak apa-apa, ini adalah mukhtalaf.
Jadi sesuatu yang berbeda pandangan di kalangan para ulama. Yang paling masyhur di kalangan jumhur ulama, waktu yang mustajab yang dimaksud hadis ini adalah ba'da asar. Jadi ba'da asar hari Jumat jangan ketiduran kalau bisa, Bang. Ya, jadi ba'da asar itu ya, jangan buru-buru setelah salam dari sholat asar terus kita langsung keluar berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keluhan kita, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha menyelesaikan masalah kita. Ya, kadang-kadang kan kita dikasih cobaan oleh Allah, banyak ngeluhnya bukan banyak doanya, betul Pak? Aduh pusing ini, begini-gini aja nih hidup, gitu kan? Ngeluhnya banyak. Emang betul kata Allah di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Kalau diuji dengan kesulitan ngeluh kemana-mana, kalau dapat bonus, dapat duit, ya, dapat rezeki, diem-diem aja. Ya Pak ya. Nah, kadang kita begitu ya. Nah baik. Jadi yang paling afdal adalah apa Pak? Tadi ba'dal asri, setelah asar sampai nanti ketemu waktu maghrib, itu waktu mustajab doa. Ya. Kemudian riwayat yang lain disampaikan oleh Imam Nawawi an Abi Musa al-Ash'ari annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ay yajlisal imamu ila ay yaqdiya sholata. Tadi yang saya sampaikan. Jadi waktu yang mustajab itu di antara dua khutbah. Nah, jadi makanya kalau kita ikut pandangan Imam Nawawi, bahwa Imam Nawawi di kitab ini beliau tidak mau menuliskan hadis dhaif. Kalaupun hadisnya dhaif akan disampaikan hadis ini dhaif. Selama hadis itu tidak disebutkan hadis ini dhaif, berarti itu muhtaj, bisa dijadikan hujah untuk urusan tadi doa antara dua khutbah. Jadi silakan saja pada antara dua khutbah. Mungkin ada sebagian yang nggak mau berdoa, mungkin sebagian juga berdoa. Ya kalau saran saya, selama ulama itu ada yang menyarankan, apalagi ada dalilnya di situ, lebih baik kita isi dengan doa. Ya. Amma qira'atu suratul kahfi wassalatu ala rasulillah faja'at fihi ma ahadits masyhurah. Nah, adapun terkait dengan surat Al-Kahfi, dalilnya banyak sekali kata Imam Nawawi. Di dalam hadis-hadis disampaikan siapapun yang baca surat Al-Kahfi usima minad dajjal, insyaallah akan selamat dari dajjal. Insyaallah akan dijaga dari dajjal. Itu satu. Kedua, siapapun yang baca surat Al-Kahfi maka insyaallah Allah akan menjaga dirinya di antara dua Jumat tersebut. Surat Al-Kahfi. Kemudian siapa yang baca surat Al-Kahfi maka akan Allah berikan cahaya, yang cahaya itu bisa terangnya itu sampai ke langit. Jadi banyak sekali riwayat tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Ya. Cuman mungkin ada juga kebiasaan tradisi kita nggak baca surat Al-Kahfi, bacanya surat Yasin. Kira-kira boleh apa enggak? Bid'ah apa enggak? Kalau bid'ah tuh, kalau kita dengar kalimat atau istilah bid'ah, yang kita khawatirkan menganggap bahwa membaca Yasin menjadi salah, gitu ya. Padahal konteks bid'ah kalau kita lihat misalnya di antara para ulama, khususnya Imam Syafi'i, beliau membagi bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya, bid'ah hasanah berarti yang baik walaupun tidak dilakukan oleh Rasul. Ada lagi namanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah itu betul-betul jelek, buruk. Sekarang ini lagi rame Pak, di beberapa video ada orang melakukan peringatan Maulid. Ya, peringatan Maulid ya bid'ah, tapi bisa jadi bid'ah hasanah, tapi juga bisa jadi bid'ah sayyi'ah. Kapan bid'ah hasanah? Kalau di situ dijelaskan tentang sejarah Nabi, kalau di situ dijelaskan tentang bagaimana kemuliaan Nabi, di situ ngasih makan orang-orang, kan isinya tuh sesuai dengan tuntunan, walaupun peringatannya tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tapi masih sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka boleh ini masuk hasanah. Tapi yang bahaya nih kalau yang sayyi'ah sekarang sudah mulai banyak. Belakangnya tulisan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di depannya biduan lagi nyanyi.
Nauzubillah, semua nauzubillah, terbuka auratnya. Nah itu udah mulai penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin memperingati Maulid Nabi dengan memaksiati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kayak gitu baru namanya bid'ah sayyi'ah. Kalau dilanjut terus, bahkan dilegalisasi, udah bisa membawa ke neraka. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah kita balik lagi baca surah Yasin. Tadi di awal Imam Nawawi katakan baca Al-Quran apapun Pak, ya, baca ayat-ayat Al-Quran surat apapun, mau itu surat Al-Baqarah, mau itu Yasin ataupun surah Al-Kahfi. Tapi memang di sini Rasul ya banyak meriwayatkan hadis itu bicara tentang keutamaan surah Al-Kahfi dibaca di malam Jumat atau di hari Jumat. Nah, jadi ini pun bukan kewajiban, ini namanya sunnah. Jadi kalau sunnah itu paling afdol dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi kalau ada misalnya orang Islam datang ketemu malam Jumat nggak baca surat Al-Kahfi, dosa apa enggak? Enggak dosa apa orang sunnah. Nah ya, jadi orang yang nggak baca surat Al-Kahfi tidak dosa, tapi dia meninggalkan amalan sunnah, sayang sekali. Nah sekarang kalau ada orang baca Yasin, gimana urusannya? Nah, yang baca Yasin insya Allah juga tidak salah. Jadi kalau baca Yasin gara-gara baca Yasinnya salah terus masuk neraka, ya enakan yang nggak baca sama sekali tadi. Nah ini nggak masuk nih Pak. Ya, memang ada di dalam hadis Rasul melarang pengkhususan hari tertentu. Pengkhususan hari tertentu untuk baca Al-Quran, pengkhususan hari tertentu untuk qiyamul lail. Kenapa di situ tidak boleh oleh Rasul dikhususkan? Karena supaya setiap malam kita qiyamul lail, setiap hari kita baca Al-Quran. Itu konteksnya di situ. Nah, orang-orang kita mungkin belum terbiasa baca surat Al-Kahfi panjang-panjang. Jadi buka mushaf Al-Quran itu, buka halamannya, kok nggak beres-beres ini Al-Kahfi itu. Beda dengan Yasin, mungkin makanya itu diawali mungkin di kita tradisinya baca surah Yasin. Tapi surah Yasin sendiri Pak ada keutamaannya menurut Rasulullah SAW. Man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapapun yang baca surat Yasin di malam hari, maka pagi harinya sudah diampuni dosanya oleh Allah. Jadi afdolnya sebenarnya baca Yasin tidak hanya malam Jumat, setiap malam baca Yasin. Setiap malam baca Yasin itu paling afdol Pak, karena kita nggak tahu besok pagi masih hidup apa enggak Pak. Kalau besok pagi kita sudah kembali kepada Allah, kita sudah wafat, setidaknya kita tadi malam sudah baca Yasin dan kita mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Pagi-pagi sudah diampuni dosanya oleh Allah. Maka afdolnya memang baca Yasin nggak cuma malam Jumat Pak, setiap hari baca Yasin. Tapi memang untuk surat Al-Kahfi pengkhususannya di hari Jumat atau di malam Jumat. Kemudian warawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla salatil ghadati ya astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat ghafarallahu lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahr. Ya. Rasul bersabda dari riwayat Anas bahwa siapapun yang di pagi hari Jumat Pak, di pagi hari Jumat yang membaca kalimat astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat, 3 kali, insyaallah hafal ya kita Pak ya. Astaghfirullah ya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ba'da subuh kita baca 3 kalimat ini sebelum ketemu waktu zuhur Pak. Keutamaannya apa? Kata Rasulullah, sabda Rasul, ghafarallahu lahu dhunubahu, maka Allah mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya seperti buih di lautan. Waduh, cuman ya Pak ya, cuman tapi nggak semua orang baca. Nah itu yang disebut kita apa, taufik itu ya, hidayah dan taufik itu mahal. Walaupun ringan, kalau Allah nggak kasih hidayah kita nggak kepikiran Pak. Walaupun ringan ya, kalau kita nggak dikasih kesempatan oleh Allah kita nggak baca juga. Berapa banyak orang mungkin bangun subuh, sholat subuh tapi nggak langsung zikir setelahnya. Nah makanya kita alhamdulillah kita tahu nih sekarang ada keutamaan baca ya tadi astaghfirullah ya, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, dosa-dosa kita diampuni walaupun seperti buih di lautan. Nah maksudnya adalah dosa
dosa kecil Pak ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus diiringi taubat kepada Allah. Nah, maka bagaimana caranya supaya dosa besar juga dihapuskan oleh Allah? Maka iringi dengan taubat Pak. Saat mengucapkan astagfirullah itu nggak cuma rutinitas. Nah kita kan seringkali, mohon maaf ya Pak, zikir kita itu hanya sekedar rutinitas. Sampai-sampai mulut kita berbicara tapi hati kita nggak connect ke Allah. Bener nggak Pak? Sering kan kita begitu. Doa juga begitu, kita doa amin amin aja kita ya, tapi kadang-kadang nggak benar-benar minta ke Allah, hanya sekedar menjadi yang sifatnya rutinitas, jadi kualitasnya nggak ada. Padahal kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saat zikir benar-benar ingat Allah, saat doa benar-benar minta ke Allah. Nah sama juga, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka insyaallah itu menghapuskan dosa, walaupun dosa kita seperti buih di lautan. Insyaallah Pak ya, kayaknya udah sering kita amalkan ya Pak ya. Nah cuman kita mungkin baru tahu dalilnya. Oh ternyata baca kalimat yang ringan seperti itu utamanya besar sekali. Riwayat yang lain menyampaikan ya, setiap ba'da subuh, wabil khusus subuh hari Jumat ya, kaki kita tetap dalam posisi miring, tawarruk, tidak bergerak ya Pak ya. Jadi jangan dulu gerak Pak, sampai kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali Pak. Kalau subuh 10 kali ya Pak ya. Kalau subuh 10 kali dibaca itu Pak, 10 kali itu. Apa keutamaannya? Nah, keutamaannya kita seperti membebaskan budak ya, termasuk juga Allah menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita ya. Baca kalimat tadi ba'da subuh. Jadi ba'da subuh kalau kita posisi sholat terakhir kita tawarruk, kalau mazhab Syafi'i kan 2 rakaat tetap tawarruk Pak ya. Tawarruk tuh miring begini Pak ya. Nah kalau mazhab Hambali kalau 2 rakaat tetap iftiros, nggak miring. Pokoknya apapun kita sholat subuhnya, mau terakhirnya itu duduk miring atau duduk iftiros, jangan gerak dulu Pak sampai kita baca kalimat tadi ya 10 kali, supaya kita mendapat keutamaan yang lebih banyak tadi. Satu tadi kita sudah digugurkan dosa-dosa yang meskipun seperti buih di lautan. Berikutnya kita seperti membebaskan budak, diangkat juga derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari itu kita nggak cuma dapat pahala sholat subuh berjamaah Pak, tapi kita mendapatkan lebih dari itu. Nah ini Masya Allah. Kemudian wa ammal qiraah al mustahabbah fi salatil jum'ah wa fi salati subhi yaumal jumu'ati. Kemudian ada anjuran kalau hari Jumat subuh dianjurkan baca 2 surat yang dianjurkan oleh Rasul. Pertama ada yang panjang, kedua ada yang pertengahan. Kalau yang panjang itu baca rakaat pertama baca surat As-Sajdah ya, As-Sajdah. Yang kedua baca surah Al-Insan. Wah, boleh kita coba kali ya. Cuman kalau mau pakai As-Sajdah mungkin makmum harus kita ingatkan dulu, Pak, saya mau baca surah As-Sajdah. Nih kalau saya takbir langsung sujud jangan disubhanallahin. Ya Pak ya. Yang takutnya pas disujud imamnya subhanallah, imam lupa ruku nih, langsung sujud. Kitanya yang nggak ngerti mungkin ayatnya itu ayat sajdah. Jangankan di sini Pak ya, maksudnya di Indonesia yang jarang-jarang. Di Mekah, di Madinah itu imam-imam baca surah As-Sajdah, itu makmum itu jamaah umroh tuh wah udah mulai kalut Pak, pada bingung semua. Allahu Akbar, langsung pada ruku semuanya. Terus sebagian sujud, lebih banyak yang ruku daripada sujud. Ya, habis itu kan imamnya Allahu Akbar lagi, bukan sami Allahu liman hamidah Pak. Allahu Akbar, mulai bingung, ini kok Allahu Akbar lagi bukan sami Allahu liman hamidah. Jadi memang kadang-kadang ini sunnah Nabi ini kita harus mulai hidupkan Pak. Mungkin nggak setiap hari Jumat, tapi ya sekali-kali lah, sebulan sekali. Imam Nawawi dulu pernah menyampaikan Pak, sunnah Nabi itu kalaupun berat minimal seumur hidup sekali pernah kita lakukan Pak. Minimal seumur hidup sekali ya, syukur-syukur setiap ketemu hari Jumat.
Ya, syukur-syukur setiap hari ketemu hari Jumat. Tapi kalau nggak bisa setiap hari Jumat, setidaknya mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Supaya apa Pak? Ini ta'diban wa tadhkiran lil ummah. Jadi kita tujuannya apa? Mengajarkan umat, mengingatkan umat bahwa dulu Rasul itu kalau setiap subuh yang dibaca itu surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Panjang atau enggak? Ya lumayan Pak. Ya Pak ya, lumayan. Nah, repotnya itu kalau sholat wajib Pak, kalau kita nggak sanggup berdiri nggak boleh duduk. Ya Pak, kecuali orang sakit. Tapi kalau cuman pegel, aduh saya pegel nih terus saya duduk, nggak boleh, harus tetap berdiri. Nah itu dia repotnya Pak. Kalau sholat wajib tuh kenapa kata Rasulullah harus diringankan? Di masa Rasulullah surat-surat seperti ini termasuk surat yang ringan. Tapi kalau di masa kita ini lumayan Pak, ya lumayan panjang. Kemarin tahadus bin Imah sholat pas gerhana, saya lagi di Madinah. Gerhana di sana Pak, imamnya Allahu Akbar 1,5 jam. 1,5 jam. Beres sholat itu teman-teman pada curhat, aduh aneh. Aduh nyesel juga nih. Kenapa nyesel? Anda bilang kan bagus itu. Kalau antum nggak sanggup berdiri, duduk. Kenapa? Karena itu sholat sunnah. Sholat sunnah boleh duduk Pak, nggak mesti berdiri terus. Tapi kalau sholat wajib kita harus terus berdiri. Ya cuman pahalanya jangan berharap lebih besar atau sama dengan yang berdiri. Wow, masya Allah Pak, 1,5 jam. Di kita ada sholat gerhana Pak, ada ya. Tapi nggak sampai 1 jam kan? Kalau udah sampai 1 jam nanti ditandain Masjid Raya Telaga Kahuripan. Kalau ada gerhana nggak ke situ lagi ya, 1 jam. Tapi memang afdolnya panjang Pak. Nah ini sunnah. Jadi kalau sunnah kenapa panjang? Ya karena boleh duduk. Tapi kalau sholat wajib kenapa harus pendek? Karena nggak bisa duduk. Itu aja, nggak ada keringanan duduk kecuali bagi yang sakit. Itu Pak ya. Jadi itu yang panjang. Tapi kalau yang pertengahannya ya bacanya Sabbihis dengan Al-Ghasyiyah hari Jumat. Itu ya, termasuk di waktu ibadah sholat Jumatnya juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah man qara'a ba'da salatil jumu'ati qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas 7 marrat a'adzahu Allahu 'azza wa jalla biha minas su'i ilal jumu'atil ukhra. Kadang kita bingung kalau habis sholat Jumat Pak ya, ada imam yang mimpin doa langsung, ada imam itu baca surat-surat pendek. Mana yang benar? Ya dua-duanya benar Pak ya, insyaallah dua-duanya benar. Tapi ada riwayatkah yang langsung baca surat-surat itu? Kan ada Assalamualaikum ya, Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang langsung baca surat ya, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Al-Ikhlas ya, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, terus Al-Ikhlas 7 kali ya. Ada juga yang menambahkan Al-Fatihah 7 kali. Nah ini riwayatnya disampaikan oleh Ibnu Sunni dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah pernah mengatakan hal yang sama. Siapa yang baca An-Nas 7, kemudian Al-Falaq 7, Al-Ikhlas 7, maka Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya dari hari Jumat itu sampai Jumat yang depan. Ya sering kali ya mungkin di beberapa tempat itu baca diiringi bareng-bareng. Nah ya memang itulah fadilah zikir jahar itu Pak. Karena gini, umat ini nggak semuanya juga ngaji, betul Pak. Nggak semua umat ini ngaji, maka imam mengajarkan kepada makmum, diajak langsung baca Al-Falaq, diajak langsung baca An-Nas, surat-surat pendek tadi ya, walaupun mereka mungkin nggak tahu keutamaannya apa. Ternyata riwayatnya baru kita ketemukan ini, riwayatnya ada, dan kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Jumat tersebut sampai Jumat mendatang ya, insyaallah ya Pak ya. Ya coba mungkin bisa kita amalkan ya, ini riwayat hadis
Ya, terlepas apakah hadisnya sahih atau dhaif, lagi-lagi kita kembali kepada manhaj Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Kalau dhaif beliau bilang dhaif, di hadis ini beliau nggak bilang dhaif, berarti minimal hadisnya hasan. Kalau hasan berarti bisa dijadikan hujah, bisa diamalkan. Amalan berikutnya bapak-bapak, di hari Jumat yang juga harusnya menjadi wirid. Ya, menjadi wirid, ya, menjadi wirid itu sama kayak kita zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, itu kan namanya wirid tuh Pak. Nah, harusnya yang ditambahkan di antara wirid kita adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu di hari Jumat Rasul mengatakan begitu, fa'akthiru alayya minas shalah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah salawat kepadaku karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Sahabat aja bingung, bagaimana ceritanya engkau sudah meninggal wahai Rasul, sementara salawat diperlihatkan kepada engkau. Jadi sahabat saat itu berpikir kalau orang udah meninggal selesai urusan, ya, putus, nggak ada lagi, ya, tersambung antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Itu pikiran sebagian sahabat saat itu. Nah, Rasulullah menjawab simpel saja, innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi ini untuk memakan jasad para nabi. Ya, Allah haramkan, ya, bumi, tanah untuk memakan jasad nabi. Kalau, nah ini kalau-kalauan, ya, berarti dari riwayat itu menguatkan kalau seandainya kita ingin melihat Nabi di dalam makam, insya Allah Nabi itu masih dalam keadaan utuh. Ya, ya percaya aja lah Pak, ya percaya aja, karena hadisnya jelas. Hadisnya insya Allah sahih, banyak hadis yang meriwayatkan tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW di dalam kubur, ya, dan para nabi yang lain, mereka itu di dalam kuburnya beribadah. Dan kalau kita mengucapkan salam kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad, maka ruh Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah. Ruh Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah. Nah, ini juga hadis, man sallama alayya illa raddallahu alayya ruhi fa arudda alaihi salam. Siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku dan aku menjawab salamnya. Ya, aku menjawab salamnya. Jadi kita ketika kita salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, itu Rasulullah SAW menjawab salam kita. Dan para ulama mengatakan gak harus mengucapkan salamnya di depan makam Nabi. Jadi kita dari jauh begini pun insya Allah dijawab salamnya oleh Rasulullah SAW. Ya, ya. Jadi jadikan salawat ini apa Pak, wirid kita. Jadi nggak cuman pas lagi sholat, ataupun nggak cuman saat bernasyid, kadang-kadang dinasyidkan gitu ya Pak, ya. Nggak cuman itu jadi wirid, ya, mungkin 100 kali, mungkin 1000 kali, mungkin 10.000 kali, nggak ada batasannya. Karena di dalam Al-Quran pun Allah tidak membatasi kita dalam salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi wahai orang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah tidak membatasi, berarti itu umum. Kalau umum berarti bebas mau berapa aja Pak. Ya Pak, ya, silakan, syukur-syukur terus-terusan basah lidah kita dengan bersalawat pada Nabi, maka insya Allah kita mendapatkan keutamaan sebagaimana sabda Nabi, tukfahamuka wa yukfar laka dzambuk. Semua keinginan kita dipenuhi, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, ini zikir-zikir di hari Jumat. Ya, insya Allah mungkin sebagian kita mungkin sudah melakukannya secara istiqomah. Nah, tapi mungkin ada juga, mungkin kayak sebagian kita, mungkin juga termasuk saya, ini perlu kita saling mengingatkan. Kalau datang hari Jumat kita harus semangat, ya, kita harus semangat dalam beribadah, karena itu keutamaannya besar sekali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu Bapak-bapak, kalau ada tambahan sebelum kita masuk pada pembahasan yang lain. Silakan. Waalaikumsalam.
Iya, yang dimaksud hari Jumat itu dimulai dari waktu maghrib. Jadi setelah kita masuk waktu maghrib, nah maka keutamaan ini mulai masuk tuh Pak. Anjuran-anjuran tadi, baca surat Al-Kahfi, ya, afdal ba'da maghrib, ya, baca surat Al-Kahfi, atau ba'da Isya, ya, baca surat Al-Kahfi, ya, atau mungkin belum punya waktu luang juga ba'da Isya boleh ba'da subuh. Tapi semua keutamaan tadi yang disampaikan dalam hadis-hadis itu dimulai dari setelah kita bertemu waktu maghrib. Itu langsung tuh Pak keutamaannya, dari malam hari sampai ketemu menjelang maghrib besok harinya. Nah, jadi silahkan diamalkan tuh semua tadi ya. Bisa juga itu baca Al-Kahfi misalnya ya, diajak keluarga semuanya bareng-bareng baca Al-Kahfi bareng-bareng di rumah. Afdal kan begitu ya Pak ya. Atau yasinan ya kan, ya bagus tuh ya, baca Al-Kahfi, yasinan malam Jumatnya atau terus Al-Kahfinya pagi-pagi gitu kan, ya, bagus sekali gitu Bapak-bapak ya. Itu disesuaikan saja dengan apa ya, kemampuan, keimanan, kesanggupan kita dalam menyelesaikan sunnah-sunnah Nabi. Mungkin ada juga di antara kita yaitu tadi baca surat Al-Kahfi, ada jamaah itu cerita, Ustaz boleh nggak surat Al-Kahfi itu saya dicicil, dan maghrib 2 lembar, antara habis Isya selembar, terus subuh, ya udah nggak apa-apa daripada enggak, ya kan? Makanya dalam apa kaidah fikih itu la yudraku kullu la yutraku kullu. Jadi kalau kita nggak bisa dapetin semuanya, ya udah minimal nggak kita tinggalin semuanya. Ya udahlah nggak apa-apa, dicicil dulu. Mungkin besok-besok nggak dicicil lagi. Ya. Kalau silakan baca. silakan. Silakan. Yang mana Ustaz? Sujud apa? Terakhir, ya. Iya, nah ini Pak, memang betul hadisnya itu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya itu saat sujud. Itu kan bentuk penghinaan diri kita yang paling besar, meletakkan kening kita di hadapan Allah. Bisa kebayang nggak Pak kalau saya sujud ke Pak Agus? Hina banget kan gitu. Minta maaf gitu, minta ampun kan gitu kan. Ini ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi konteksnya itu ya di setiap sujud. Di setiap sujud Allah dekat dengan kita. Nah, kalau memang Rasul katakan fa'aksiru minad doa, karena sujud itu posisi terdekat seorang hamba dengan Allah, perbanyaklah doa. Nah, perbanyak doa yang dimaksud adalah ketika kita sholat sendiri. Ya Pak ya, kalau kita sebagai makmum maka keharusan kita ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, sesungguhnya imam itu dijadikan agar diikuti. Jangan sampai imam udah duduk tawaruk tahiyat kita masih, mohon maaf, khawatir kita jadi berbeda dengan yang lainnya. Khawatir justru ada sifat ujub di dalam diri kita, seolah-olah kita memperlihatkan diri kita lebih khusyuk dibandingkan yang lain, kita lebih terharu gitu ya, lebih banyak permohonannya dibandingkan yang lain. Jadi saran saya untuk urusan perbanyak doa itu babnya bab sholat sunnah. Dulu ada Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau mendapatkan julukan As-Sajjad, orang yang lama sujudnya ya. Muhammad bin Sirin itu pernah diriwayatkan ada seorang ulama itu tawaf, ngelihat Muhammad Sirin lagi sujud, tawaf lagi putaran kedua masih sujud, tawaf lagi ketiga masih sujud juga, sujudnya lama. Itu nggak lagi jadi imam dan nggak lagi jadi makmum, tapi lagi sholat sendirian. Jadi kalau sholat sendirian ahlan wa sahlan, tapi kalau sholat berjamaah maka paling afdal kita ikuti imam kita, itu paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.